Hayo, siapa di sini yang suka naksir sama sahabat sendiri atau lagi ditaksir sama sahabat tapi gak ngerti apa yang perlu dilakuin? Kebetulan kita ada di segmen Bongkar DM. Kita akan bongkar apa isi DM gue sebagai professional love and relationship coach dan kita coba temuin solusinya. Mari kita mulai. Let's go. Halo, welcome teman-teman. Selamat datang di channel gua, Jose Aditya. Salam kenal untuk lu yang baru pertama kali mampir. Boleh yuk di like dulu, di subscribe, di komen, di apapun itu untuk bisa ngebantu channel kita untuk bertumbuh. Karena sedih loh, channelnya subscriber 700.000 tapi itunya viewsnya satu video cuma 10.000 ya kan. Coba yuk dibantu, diangkat. Dan cara ngangkatnya adalah nge-like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang pengen ada input buat kita, coach bahas tentang ini dong, nanya tentang itu dong, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Nah sekarang kita ada di segmen bukan logika cinta Jose Aditya, kita ada di segmen yang namanya bongkar DM. Karena tidak dinafikan teman-teman, gue sebagai yang memposisikan diri sebagai professional love and relationship coach, jadi banyak banget orang yang nge-DM gue dan curhat soal masalahnya. Masalahnya aneh-aneh, ada yang isinya lucu, ada yang isinya ngegemesin, ada yang isinya ini kenapa ditanyain sih begini doang. Ada juga yang isinya nyeremin, nakutin, dan bahkan tergerak untuk gue perlu reach out mereka. Nah teman-teman, untuk lu yang mau cerita dan lu butuh bantuan, silahkan DM ke kita. Gimana caranya? Follow akun Instagram kita di sini atau lihat di kolom description di bawah atau lihat link-link yang ada di sini ya. Terserah di mana aja. DM ke sana dan bilang, "Coach, tolong dong dibahas di YouTube, dibongkar DM. Gua bingung solusinya seperti apa." Jadi kurang lebih setiap minggu kita akan naikkan kuantitas. Insya Allah, doain kita sehat, doain semuanya lancar. Seminggu kita upload 2 kali. Yeay. Nah, di bongkar DM yang sekarang kita topiknya adalah tentang naksir sahabat sendiri. Kasus yang pertama, DM yang pertama. Oke, disclaimer ya, tolong jangan hakimi mereka yang nge-DM. Karena gue sering banget nih, pas gue lagi bongkar DM, kalian ngomong, "Ah, gitu aja nggak bisa mbak, gimana sih, gitu aja nggak tegas." No, lu mungkin bisa ngomong gitu kalau lu lagi pihak ketiga. Tapi kalau lu yang lagi ngalamin, mereka butuh bantuan, yuk kita bantuin. Yang pertama, dari... kesebut, tolong di bip, editor. Yang pertama itu dia bilang, saya lagi kenal sama satu pria ini sejak dari tahun 2009. Wow, 2009 itu berapa tahun lalu? 2009. Mungkin menonton video ini ada yang baru lahir 2009. Anda terlalu muda untuk di sini. Pergi. Dia udah ketemu sama cowok ini 2009 dan kami sama-sama sudah menikah. Oke, menarik. Jadi dia kenal sama cowok, karena ini adalah tentang sahabatan, berarti kan dia sahabatan sama cowok, tapi si cewek udah nikah, si cowok udah nikah. Wow. Friendzone the next level nih guys. Kita awalnya satu kantor dulu, sering bareng-bareng dan sering share info, curhat juga, sampai lama-lama muncul ketertarikan. Walau di 2019 kita udah pisah, dalam arti dia udah berhenti dari kantor, dan gue 2020 jadi wirausaha. Tapi kita masih ada di bidang usaha yang sama, jadi masih keep kontak, masih ketemuan juga. Nah, singkat cerita, ini sama-sama udah married nih, sama-sama udah married. Dari tahun 2015 atau 2016 sampai Juli 2022, lama juga ya. Berarti sekitar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Wah, 7 tahunan ya. Katanya, selama 7 tahun itu mereka bertindak seperti dua orang yang lagi pacaran. Ada pelukannya, ada gandengan tangannya. Tapi gak pernah menyatakan isi hati satu sama lain. Akhirnya, karena hati nurani saya berontak, terganggu, saya memberanikan diri bertanya sama dia tentang hubungan kita yang salah ini. Oke, salah karena lu berdua udah married. Hey, sudah married kalian berdua. Atas inisiatif saya ngebuat batasan supaya hubungan kita berhenti sampai di sini. Dia pun dengan berat hati mau ikutin kemauan saya. Nah, drama yang dibuat panjang, dan ini sangat panjang untuk diceritakan, tapi jujur sangat berat coach. Saya sendiri, saya harus berjuang melawan keinginan hati dengan logika. Oke, logika lu married, hati lu masih naksir sama tuh cowok ya. Apalagi dia amat sangat ngebantu karir saya benar-benar di backup sama dia. Karena dia dan selama saya kerja dalam circle yang sama, 2 bulan ini terasa berat untuk saya rasanya putus asa. Saya tahu sampai saat ini saya pun belum sepenuhnya bisa selesai. Dan belum tahu jalan keluarnya seperti apa biar benar-benar selesai. Need your advice. Oke. Untuk teman-teman, ini namanya friendzone the next level. Dua-duanya udah married, tapi ternyata satu circle dan ternyata saling nyaman. Entah ya. Ini kan kalau sederhananya disebutnya perselingkuhan. Si cewek
menyelingkuhi suaminya, si suami menyelingkuhi si istrinya, ketemu sama orang yang dia nyaman, dan akhirnya terlibat hubungan asmara di sana. Kalau kita bicara dari soal ketertarikan, memang ketertarikan itu bisa muncul dari kebiasaan. Dimana kalau misalkan lu berdua terus-terusan aktivitas bareng, terus nge-share sesuatu yang sama, ngerasa klop, ngerasa klik, lama-lama nyaman, ujungnya pasti ada ketertarikan. Itu yang gue sebut dengan benih emosional, yang ujungnya ke benih mental. Yang jadi soal adalah, kalau ini belum married, fine, go, married. Tapi kalau udah married, itu yang jadi problem. Nah makanya teman-teman yang ada di sini, saran gue buat dia adalah, gue tahu memang berat untuk lo keluar dari hubungan tersebut, seakan-akan lo ngelawan isi hati lo. Tapi percayalah, itu bukan isi hati lo, itu adalah permainan hormon di otak lo. Jadi kalau isi hati lo yang mana? Isi hati lo adalah yang mengatakan stop, gue udah punya suami, lo udah punya istri, kita sampai sini aja. Jadi sampai di sini, congratulations, lo udah bikin keputusan yang tepat. Bahkan gue tepuk tangan buat lo semua. Tolong semua lebih stay di sini, tepuk tangan buat dia, karena dia sudah membuat sebuah keputusan yang tepat. Stay tune di situ. Cuman yang mau gue kasih tahu adalah isi hati lo bukan yang ngelawan dia, itu adalah permainan hormon di otak lo. Yang lu perlu lakukan adalah bikin boundaries, dan bahkan kalau perlu, kalau memang penting untuk lu menyelamatkan hubungan romansa lu sama suami lu, dan penting untuk lu membangun keluarga yang sehat, yang baik, yang sesuai dengan standar moral lu sendiri, maka selain bikin batasan, cari vendor lain atau cari support lain. Gitu aja sih. Bukan karena lu jahat sama dia, bukan karena dia jahat sama lu, tapi lebih ke arah lu tahu kalau hormon ini tidak dikendalikan, pikiran lu tidak dikendalikan, lu bisa jatuh ke lubang yang sama. Pelajarannya adalah, kalau udah married ya, bikin boundaries dari awal ya. Begitu lu udah ngerasa nyaman, langsung stop gitu. Karena lu udah sadar gue sudah married. Itu sih ya. Paling gitu, thank you sudah nge-DM kita. Semoga ini jadi pelajaran buat bersama, dan lu bisa stay tune sama suara hati lu. Karena itu yang bener, stay sama suami lu sendiri. Oke, kita lanjut ke DM yang kedua. DM yang kedua itu dari siapa namanya? Dari Oke, kita baca. Coach, saya mau curhat tentang pertemanan cewek dan cowok. Oke. Jadi gini, saya punya sahabat cowok, kita tuh klop banget. Pokoknya kalau ketemu bisa bahas apa aja sampai ketawa ketiwi, bener-bener lepas ngobrolnya dan gak ada jaim-jaimnya. Saya punya pacar, sama juga kasusnya. Saya punya pacar, dia punya pacar. Kenapa begini kasusnya? Jadi menurut saya ini real sahabatan. Menurutmu, menurutmu. Sampai pada akhirnya saya kecewa banget sama dia. Waktu saya main ke tempat dia. Oh my god, lu main ke tempat dia. Dia curhat tentang pacarnya, katanya pacarnya ketahuan selingkuh, dia ngedown banget di situ, udah ngedown, tahu-tahu tiba-tiba tangan udah kemana-mana, udah meluk saya, dan secara maksa dia ajak saya untuk main. Ayo kita main. Saya jelas berontak, saya marah, saya kecewa. Dan setelah kejadian itu saya blokir semua akses, dia udah gak bisa hubungin saya lagi. Sebelumnya dia minta maaf berkali-kali, tapi saya udah kecewa luar biasa dan saya tetap blok. Oke. Moralnya tetap sama case yang pertama, cowok sama cewek. Cewek mungkin bisa pure sahabatan sama cowok. Tapi cowok, No, God! Kita bekerja dengan cara yang berbeda. Kita melihat kalau kita klop sama si wanita, kami menganggap itu sebagai undangan untuk terlibat di kehidupan lu. Sebagai undangan untuk mau mengejar dan memiliki lu. Jadi, meskipun lu udah punya hubungan, dan meskipun lu ngerasa lu bisa jaga diri, kita nih cuma sahabatan, itulah yang terjadi sama cowok. Jadi gini, teman-teman yang sekarang lagi friendzone, dan lu ngerasa friendzone itu dilemanya adalah sebenarnya lebih banyak cowok ke cewek. Jadi si cowok ngerasa di friendzonein sama cewek, dia dilema karena si ceweknya nganggap dia sahabat, padahal si cowoknya pengen nganggap lebih. Tapi kalau lu cowok dan cewek dan lu masih sama-sama single, udah sahabatan, udah ngerasa cocok, si cewek ngerasa jadi sahabat, si cowok juga bilang dia adalah sahabat lu, besar kemungkinannya untuk lu masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Karena sebenarnya cowok itu kalau deketin cewek pasti tertarik sama secara emosional dan tertarik sama secara fisik juga. Tinggal ditambahin aja physical attraction-nya, di situ udah jadi deh sebuah hubungan yang membara. Nah makanya
Teman-teman di sini bener kalau lu udah punya relationship, apalagi lu udah married, lebih baik bikin boundaries dari awal. Dan kalau lu menganggap kita sahabatan doang, betul, lu bisa sahabatan sama dia, tapi dia nggak bisa. Cowok nggak bisa seperti itu. Jadi apakah cowok bisa pure sahabatan sama cewek? Enggak. Apakah cewek bisa pure sahabatan sama cowok? Bisa. Jadi tergantung. Kalau lu udah tahu resiko kayak gitu, lebih baik dihindari ya. Dan soal kecewa, iyalah udah langsung blok aja yang kayak begitu mah. Nangis gerayangin ya kan, masa nangis ya kan. Suka aneh nih laki-laki nih. Oke, itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga itu dari mana DM-nya, gue cari dulu dia. Coach, aku pernah sahabatan sama cowok bertahun-tahun. Dia suka perhatian, sering main ke rumah, banyak ngobrol tentang apapun. Lama-lama aku ngerasa suka, tapi dia udah punya pacar. Waduh. Aku pendam selama sahabatan sama dia, kadang suka cemburu kalau dia cerita tentang pacarnya. Karena ngerasa udah capek cemburu, terus aku ngehindar dari dia, gak kepoin sosmednya, putus semua akses komunikasi sama dia, komunikasi hilang, perasaannya pun ikut hilang. Oke, pertanyaannya apa? Itu kan kondisinya. Iya sih, karena balik lagi yang tadi. Sebenarnya kalau nih cewek tidak memiliki standar standar moral yang cukup gitu ya, standar moral yang cukup kuat, dia bisa aja gue tikung aja. Karena kalau misalkan si cowok udah terbuka jadi sahabatan sama si cewek, percaya sama gue, dia tuh ada rasa suka sama lu. Cuman kepalang gue ada ini. Jadi kalau misalkan lu sahabatan sama dia dan lu suka cemburuan, langkah paling tepat adalah di-cut dulu, karena lu tahu dia sudah punya relasi sama orang. Sampai kapan? Sampai lu tahu dia nanti sudah single lagi. Dan lu nggak perlu repot-repot cari atau stalking apakah dia single lagi atau nggak. Kalau lu udah sahabatan cukup lama dan udah cukup nyaman cukup lama dan dia udah putus, kalau dia memang suka sama lu, dia akan deketin lu kok. Gitu sih intinya ya. Jadi itu untuk yang ketiga. Ini pemilihan DM-nya yang awal the next level banget ya, married sama married, yang kedua pacar sama pacar, yang sekarang cuma satu pacar, si cowoknya udah punya pacar. Oke, yang terakhir dari ini dia. Nanya, Coach mau cerita. Beberapa bulan ini lagi deket sama teman sendiri, dia teman kuliah dan sekarang satu kantor sama aku. Beberapa kali skinship. Apa itu skinship, guys? Gue baru denger. Dia bilang skinship itu pelukan, gandengan tangan. Gitu ya, namanya skinship ya, skinship. Oh my god. Chattingan juga intens setiap hari. Cuman aku tuh bingung dia sebenarnya gimana ke aku. Dan posisinya sekarang ini dengan umur aku yang udah cukup matang, emang buah dipetik ya kan. Aku gak mau main-main, mau make sure perasaan dia ke aku, tapi masih ragu-ragu. Gimana ya coach, butuh pencerahan. Nah, kalau sudah ada skinship, itu sudah tanda dia tertarik secara fisikal. Tinggal ditambah tertarik secara emosionalnya. Gimana caranya? Gini, banyak wanita salah langkah di sini ketika ada cowok skinship sama dia. Yang dia lakukan adalah membiarkan hal tersebut terjadi. Padahal ketika sudah ada, gue jadi ikutan pakai bahasa skinship, udah ada skinship, pelan-pelan lu menghindari skinship itu terjadi. Kalau dia nanya, kenapa sih? Lo kan kita bukan apa-apa. Biar apa? Biar dia menegaskan hubungannya. Gitu teman-teman. Jadi karena gini, kita punya tendensi segala sesuatu yang diberikan secara gratis kita cenderung menyanyiakannya. Kayak oksigen, kita dapetin gratis gak perlu bayar. Coba kalau bayar sekali hirupan nafas itu 500 perak, wah pasti lu jadi buang-buang. Ya kan? Itu kalau bayar. Tapi kalau misalkan gratis, terserah gua, bodo amat, gratis, unlimited, sama begitu juga dengan hubungan skinship. Tapi lagi-lagi ini sesuaikan dengan standar value lu. Tapi kalau misalkan lu muslim, gue bilang haram, haram, jangan pegang-pegang haram, belum muslim, belum muhrim, oke? Nikah dulu baru begitu. Jadi langkah yang paling tepat adalah, gue gak ngejudge lu by the way. Gue coba mau kasih tahu itu di agama kita tidak boleh, ya kan? Kalau lu skin to skin dan udah terbiasa, cabut perlahan sampai akhirnya dia nanya kenapa dan dia menginginkannya lagi, terus lu bilang ya kalau mau skin to skin merit dulu sama gua, cocok gak lu jadi laki gua, layak gak lu jadi laki gua, gitu ya caranya ya. Nah itu dia teman-teman, bongkar DM kita kali ini, semoga jadi pelajarannya adalah cowok sama cewek nggak bisa pure sahabatan, terutama di pihak cowoknya. Cewek mah bisa,
Dan kalau lu sekarang ngerasa lagi friendzone, cewek yang lagi ngerasa friendzone, dan si cowok yang masih single, kabar gembira, itu peluang untuk lu dapetin pria yang lu mau. Karena paling ideal adalah nikah sama orang yang seperti sahabat sendiri. Itu paling ideal. Mainnya seru, saling ngertinya seru, semuanya enak. Lu nggak kayak nikah sama stranger. Jadi kalau lu udah punya sahabatan tanda kutip sama cowok, ya go for it. Tinggal belajar, upgrade skillnya, upgrade ilmunya. Dan kalau udah married, jauhi dari itu. Bahkan jadikan pasangan lu, suami lu, sahabat lu sendiri. Kalau kesulitan, itulah fungsinya belajar. Karena memang banyak orang tuh tergoda dengan pikiran-pikiran kayaknya di luar itu lebih better deh. Kayaknya dia tuh lebih better dari suami gue. Itu biasanya karena ada something missing di pernikahannya. Nah, cuman anehnya kan, kalau ada something missing di pernikahannya, dilengkapi dulu dong pernikahannya, bukan dirusak dan ganti ke lain hati. Gitu ya. Jadi thank you yang sudah DM. Kalau yang mau dibahas kasusnya, DM-nya dan ngerasa kayak ini banyak pelajaran buat para ladies-ladies yang nonton channel ini, silakan DM gue, follow di akun Instagram. Dan kalau lu yang mau upgrade skill biar nggak terjebak sama keadaan romansa, biar nggak jadi korban dari cinta, lebih baik yuk join channel Telegram gue, karena di Telegram gue nge-share banyak banget tips, trik yang lebih personal. Mungkin ada audio recording dari gue ngejawabin DM, atau ada audio recording gue lagi coaching. Masukin aja di sana. Yuk join di sini channel Telegram, atau lihat link yang ada di description. Join gratis. Dan kalau lu pengen upgrade lebih serius, join di True Love. True Love adalah platform nomor 1 untuk upgrade romansa dan juga upgrade diri. Ya, langsung aja join ke sana. Ada course gratisnya juga. Kita sampai jumpa di video yang berikutnya. Gue Jose Aditya pamit. Be great, be love, and for today. Dadah.